Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apakah kalian merasa bingung dengan materi analisis kompleks, terutama pada soal turunan, fungsi dasar, dan integral? Jangan khawatir teman-teman, di video kali ini kita akan membahas materi tersebut dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh kelompok 2 dari kelas 4D. Nah, sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu teman-teman. Yang pertama ada Jenia Zara Aristi dengan NIM 222522312, kemudian ada Nugria Ramadina dengan NIM 222522321, dan kemudian ada saya sendiri Sofia Kamil Rahayu dengan NIM 222522331, kemudian ada Nur Fitriani dengan NIM 2225231, kemudian ada Alia Rizkia dengan NIM 222522375, dan yang terakhir ada Muhammad Sabila Muhtadi dengan NIM 22252301334. Materi yang pertama ada turunan. Dengan definisi turunan, diberikan fungsi f yang didefinisikan pada daerah D dan Z0 anggota D. Jika diketahui bahwa nilai limit Z mendekati Z0, Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 ada, maka nilai limit ini dinamakan turunan atau derivatif fungsi f di titik D. Dinotasikan dengan f aksen Z0. Nah, jika f aksen Z0 ada, maka f dikatakan terdiferensial atau diferensiabel di Z0. Dengan kata lain, f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0 dengan delta f per delta Z. Sama dengan limit delta Z mendekati 0, f Z0 ditambah delta Z dikurangi Fz0 per delta Z. Jika f terdiferensial di sebuah titik pada D, maka f terdiferensiabel pada D. Kemudian di sini ada teorema 3.1. Jika f fungsi kompleks dan f aksen Z0 ada, maka f kontinu di Z0. Dengan buktinya, diketahui f aksen Z0 ada, akan dibuktikan f kontinu di Z0 atau limit Z mendekati Z0, Fz sama dengan Fz0. Limit Z mendekati Z0, Fz dikurangi Fz0 sama dengan limit Z mendekati Z0. Dalam kurung Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dikali Z dikurangi Z0. Sama dengan limit Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0 dikali limit Z mendekati Z0 dalam kurung Z dikurangi Z0, sehingga f aksen Z dikali 0 menghasilkan 0. Contoh 3.1.2. Buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat kontinu di seluruh bidang kompleks tetapi hanya terdiferensiabel di Z sama dengan 0. Fz sama dengan mutlak Z kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, berarti U dalam kurung X, Y sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dan V dalam kurung X, Y sama dengan 0. U dan V kontinu di D, maka f aksen Z kontinu di D. F aksen 0 sama dengan limit Z mendekati 0, Fz dikurangi F0 per Z dikurangi 0 sama dengan limit Z mendekati 0 mutlak Z kuadrat per Z, sehingga limit Z mendekati 0, Z dikali konjugat Z per Z sama dengan 0. Jadi Fz terdiferensiabel di Z sama dengan 0. 3.2. Syarat Cauchy-Riemann. Syarat yang diperlukan agar fungsi f terdiferensiabel di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0 adalah syarat Cauchy-Riemann yang menghubungkan derivatif parsial tingkat pertama dari fungsi bagian real dan fungsi bagian imajiner dari f. Teorema 3.2.1. Syarat Cauchy-Riemann. Jika Fz sama dengan U ditambah I dikali V terdiferensiabel di Z0 sama dengan X0 ditambah Y0, maka U dan V mempunyai derivatif parsial pertama di X0 Y0, dan di titik ini dipenuhi kesamaan Cauchy-Riemann. Ini merupakan kesamaan Cauchy-Riemann. Derivatif f di Z0 dapat dinyatakan dengan f aksen Z0 dan Ux dalam kurung X0 Y0 ditambah I dikali Vx dalam kurung X0 Y0. Jika kesamaan Cauchy-Riemann tidak dipenuhi di X dan Y, maka Fz sama dengan U ditambah I kali V tidak terdiferensiabel di Z0 sama dengan X0 ditambah I dikali Y0. Contoh 3.2.1. Buktikan Fz sama dengan mutlak Z kuadrat tidak terdiferensiasi di Z tidak sama dengan 0. Bukti Fz sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat sehingga U sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan V-nya sama dengan 0. Dengan menggunakan persamaan Cauchy-Riemann di sini, maka persamaan 1 dan 2 tidak dipenuhi jika X tidak sama dengan 0 atau Y tidak sama dengan 0. Jadi pasti F tidak terdiferensial di Z tidak sama dengan 0. Syarat Cauchy-Riemann pada koordinat kutub. Jika Fz sama dengan UXY ditambah IVXY dapat diilustrasikan dalam koordinat Kartesius, maka dengan menggunakan hubungan X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta, diperoleh Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta, sehingga Fz sama dengan U R, theta ditambah IV R, theta dalam sistem koordinat kutub. Selanjutnya ada teorema 3.3.1 yang berbunyi jika Fz sama dengan U R, theta ditambah IV R, theta terdiferensialkan dan kontinu pada suatu region atau daerah R0, theta 0, dan jika dalam sekitar tersebut UR, U theta, VR, V theta-nya itu ada dan kontinu di R0, theta 0 dan dipenuhi syarat Cauchy-Riemann-nya yaitu do U per do R sama dengan 1 per R dikali do V per do theta dan do V per do R sama dengan min 1 per R dikali do U per do theta. Maka f aksen Z-nya ini ada di Z sama dengan Z0 dan f aksen Z sama dengan cos theta 0 dikurang I sin theta 0 dikali UR R0, theta 0 ditambah I VR R0, theta 0. Contoh 3.3.1. Diketahui Fz sama dengan Z pangkat min 3. Tentukan f aksen Z dalam bentuk koordinat kutub. Nah, di sini pertama-tama kita ubah dulu Fz-nya itu menjadi dalam bentuk koordinat kutub. Maka kita dapatkan U-nya
R pangkat min 3 cos 3 theta, sehingga turunan U terhadap R-nya yaitu min 3 R pangkat 4 cos 3 theta, dan turunan U terhadap theta-nya yaitu min 3 R pangkat min 3 sin 3 theta. Nah, didapat juga V-nya sama dengan min R pangkat min 3 sin 3 theta, sehingga turunan V terhadap R-nya yaitu 3 R pangkat min 4 sin 3 theta, dan turunan V terhadap theta-nya yaitu min 3 R pangkat min 3 cos theta. Dengan demikian, F aksen Z dalam koordinat kutub adalah didapat F aksen Z sama dengan min 3 R pangkat 4 dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Selanjutnya ada materi fungsi harmonik dan sekawan harmonik. Yang perlu kita tahu pertama-tama adalah fungsi analitik. Di sini ada fungsi analitik f. Untuk f ini suatu fungsi kompleks yang mana domainnya itu D dengan outputnya C atau bilangan kompleks dengan D subset dari C. Fungsi fz dikatakan analitik pada D jika f aksen Z ada untuk setiap Z anggota D. Untuk setiap Z sama dengan X plus IY anggota D memenuhi persamaan Cauchy-Riemann yaitu UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Nah, yang kedua ada fungsi harmonik. Fungsi dua variabel UXY dikatakan harmonik jika fungsi tersebut ini memenuhi persamaan Laplace, yaitu fxx xy ditambah fyy xy sama dengan 0. Sebuah fungsi lain yang disebut fungsi sekawan harmonik Vxy dan bersama-sama dengan UXY membentuk sebuah fungsi kompleks yang bersifat analitik atau dapat didiferensiasikan secara kompleks. Ini ada soal dengan UXY sama dengan X kuadrat min Y kuadrat dan Vxy sama dengan 2xy. Kita cek di sini apakah U dan V ini fungsi analitik dan fungsi harmonik. Oleh karena U dan V-nya ini memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, maka U dan V-nya ini fungsi analitik. Nah, memenuhi kan persamaan Laplace, maka U dan V-nya ini fungsi harmonik. Selanjutnya ada contoh yang kedua, misalkan UXY sama dengan Y pangkat 3 dikurang 3X pangkat 2Y. Tentukan fungsi harmonik sekawan dari U. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini diperoleh Vxy-nya sama dengan min 3xy kuadrat ditambah X pangkat 3 ditambah C, yang merupakan fungsi harmonik dari sekawan U. Oke, jadi di sini ada fungsi eksponensial. Fungsi eksponen pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi eksponen pada bilangan real. Selanjutnya ada sifat-sifat fungsi eksponen. Misalkan Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 ditambah Z pangkat Z2. Selanjutnya ada E pangkat Z1 dibagi E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 dikurangin pangkat Z2. Selanjutnya ada E pangkat Z dikali pangkat N sama dengan E pangkat N kali Z, dan seterusnya. Selanjutnya ada contoh. Pertama, seorang investor menabung 1 juta rupiah di bank dengan bunga menjamuk 5%. Yang diketahui pertama ada P sama dengan 1 juta, R sama dengan 5%, dan T sama dengan 5 tahun. Jadi untuk rumusnya itu A dikali P A sama dengan P dikali 1 ditambah R pangkat T. Jadi 1 juta dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 5 sama dengan 1 juta dikali 1,05 pangkat 5 sama dengan 1 juta dikali 1,27628. Maka hasilnya 1.276.280. Selanjutnya ada fungsi logaritma. Fungsi logaritma pada variabel X. Fungsi logaritma pada variabel kompleks didasari oleh bagaimana menyelesaikan persamaan E pangkat W sama dengan Z, dengan W dan Z adalah bilangan kompleks. Dan ada juga sifat-sifat logaritma. Yang pertama adalah E log ZW sama dengan E log Z ditambah E log W. Selanjutnya E log Z per W sama dengan E log Z dikurangin E log W. Atau selanjutnya ada E log E pangkat Z sama dengan Z, dan E log Z pangkat P sama dengan P E log Z, di mana P adalah bilangan rasional. Selanjutnya ada contoh, yaitu tentukan nilai Z dari ln Z sama dengan E dikurangin Pi I. Jawabannya itu ln Z sama dengan E dikurangin Pi I sama dengan ln R ditambah I theta. Maka ln R sama dengan E atau R sama dengan E pangkat E dengan theta sama dengan min R. Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta sama dengan E pangkat E cos min Pi ditambah I sin negatif Pi sama dengan 15.154 dikali cos min Pi negatif I sin Pi sama dengan 15.154 dikali min 1 dikurangin 0 I. Maka hasilnya sama dengan negatif 15.154.
Baik, materi selanjutnya yaitu fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri pada bilangan kompleks merupakan perluasan dari fungsi trigonometri pada bilangan real. Kita perhatikan fungsi Euler pada fungsi eksponen, yaitu e pangkat ix sama dengan cos x plus i sin x, dan e pangkat min ex sama dengan cos x min i sin x. Dengan melakukan penjumlahan dan pengurangan pada fungsi Euler tersebut, kita memperoleh cos x sama dengan 1/2 kali e pangkat ix ditambah e pangkat min ix, dan sin x sama dengan 1/2 i dikali e pangkat ix dikurangi e pangkat min ix. Sehingga kita memperoleh definisi dari fungsi sinus kosinus pada bilangan kompleks, yaitu cos x sama dengan 1/2 kali e pangkat iz ditambah e pangkat min iz, dan sin x sama dengan 1/2 i dikali e pangkat iz dikurangi e pangkat min iz. Untuk trigonometri lainnya, definisinya sama seperti pada bilangan real. Berikut ini saya mencantumkan sifat-sifat fungsi trigonometri yang perlu teman-teman ketahui. Dan di sini contohnya, tunjukkan bahwa 2 cos Z1 dikali sin Z1 sama dengan sin kali Z1 plus Z2 dikurangi sin Z1 min Z2. Cara pembuktiannya, nah karena cos Z1 itu sama dengan 1/2 kali e pangkat IZ1 ditambah e pangkat min IZ1, dan sin Z2 itu sama dengan 1/2 i dikali e pangkat IZ2 dikurangi e pangkat min IZ2, maka 2 cos Z1 dikali sin Z2 itu sama dengan 2 dikali e pangkat IZ1 tambah e pangkat min IZ1/2 dikali e pangkat IZ2 dikurangi e pangkat min IZ2/2i. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 1/i dikali e pangkat IZ1 ditambah e pangkat min IZ1 dikali e pangkat IZ2 dikurangi e pangkat min IZ2/4. Sama dengan 1/4i dikali e pangkat i kali Z1 plus Z2 dikurangi e pangkat i dikali Z1 plus Z2 dikurangi e pangkat i kali Z1 min Z2 ditambah e pangkat min i dikali Z1 dikurangi Z2. Setelah itu kita kelompokkan, yaitu 1/2i dikali e pangkat i dikali Z1 plus Z2 dikurangi e pangkat min i dikali Z1 plus Z2 dikurangi e pangkat i dikali Z1 dikurangi Z2 ditambah e pangkat i dikali Z1 min Z2. Sehingga kita memperoleh sin Z1 ditambah Z2 dikurangi sin Z1 dikurangi Z2, yang berarti ini terbukti. Selanjutnya yaitu fungsi hiperbolik. Fungsi hiperbolik pada bilangan kompleks untuk cos dan sin yaitu cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 kali e pangkat Z tambah e pangkat min Z, dan sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 dikali e pangkat Z dikurangi e pangkat min Z. Untuk fungsi hiperbolik lainnya sama seperti pada bilangan real, yaitu berikut ini hubungan antara fungsi hiperbolik dengan fungsi trigonometri. Berikut ini sifat-sifat fungsi hiperbolik yang teman-teman harus ketahui. Selanjutnya itu contoh fungsi hiperbolik. Di sini tunjukkan bahwa cos Z sama dengan sin X kali cos hiperbolik Y ditambah I kali cos X sin hiperbolik Y. Cara membuktikannya itu dengan menyatakan cos Z dalam bentuk U ditambah I kali V dan misal X ditambah I kali Y, maka kita memperoleh cos Z sama dengan 1/2 dikali e pangkat IZ ditambah e pangkat min IZ, sama dengan 1/2 dikali e pangkat min Y dikali e pangkat IX ditambah e pangkat Y dikali e pangkat min IX, sama dengan 1/2 dikali e pangkat min Y dikali cos X ditambah I sin X ditambah e pangkat Y dikali cos X dikurangi I sin X, sama dengan 1/2 dikali e pangkat Y ditambah e pangkat min Y dikali cos X dikurangi I/2 dikali e pangkat Y dikurangi e pangkat min Y dikali sin X. Sehingga kita memperoleh cos Z sama dengan cos X dikali cos hiperbolik Y dikurangi I sin X dikali sin hiperbolik Y, yang berarti terbukti. Baik, yang selanjutnya yaitu integral kompleks. Yang pertama, fungsi kompleks dari variabel real. Misalkan ft-nya adalah fungsi kompleks dari variabel real t. Di sini variabel yang digunakan yaitu t, ditulis dengan ft sama dengan ut ditambah i vt, dengan ut dan vt adalah fungsi real. Jika ut dan vt ft-nya kontinu pada interval tertutup t lebih dari sama dengan a dan kurang dari sama dengan b, maka integral dari a sampai dengan b ft dt sama dengan integral dari a sampai dengan b ut dt ditambah i integral dari a sampai dengan b vt dt. Untuk sifat-sifat integral bilangan kompleksnya di sini ada 5. Lalu, selanjutnya, contoh fungsi kompleks dari variabel real. Jika diketahui ft-nya sama dengan 1 ditambah i 2t kuadrat, tentukan real integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt dan imajiner integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt. Untuk penyelesaiannya, di sini ft sama dengan 1 ditambah i 2t kuadrat. Dijabarkan, didapatkan ft sama dengan 1 kurang dari 4t kuadrat ditambah i 4t. Di sini didapatkan untuk bilangan realnya yaitu 1 min 4t kuadrat dan bilangan imajinernya yaitu 4t. Real integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 dikurang 4t kuadrat dt, didapatkan hasilnya yaitu min 1/3. Lalu untuk imajiner integral dari 0 sampai dengan 1 ft dt sama dengan integral dari 0 sampai dengan 1 4t dt, didapatkan hasilnya yaitu 2. Selanjutnya yaitu lintasan. Jika fungsi G dan H kontinu di setiap titik T di dalam interval A sampai dengan B, maka K sama dengan himpunan semua titik di dalam C yang sama dengan X ditambah Y dengan X yang sama dengan GT dan Y yang sama dengan HT. Untuk setiap T di dalam interval A sampai dengan B merupakan kurva pada bidang C. Untuk definisinya, kurva di bidang datar merupakan kurva mulus jika dan hanya jika kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real. X-nya sama dengan GT, Y-nya sama dengan HT, dengan T lebih dari sama dengan alpha dan kurang dari sama dengan beta. Demikian sehingga dx per dt-nya sama dengan G aksen T dan d per dt-nya
T-nya sama dengan H aksen T ada, dan kontinu dalam interval T lebih dari sama dengan alpha dan kurang dari sama dengan beta. Untuk contohnya, kurva dengan bentuk parametrik, X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 3 sin T, dengan T lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan Pi adalah kurva mulus. Jika C merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan T lebih dari sama dengan alpha dan kurang dari sama dengan beta, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan alpha disebut titik awal C. Titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan beta disebut dengan titik akhir C. C disebut lintasan bila terdiri dari berhingga banyak kurva mulus. C sama dengan C1 ditambah C2 sampai dengan Cn, dengan C1, C2 sampai dengan Cn merupakan kurva mulus. Lintasan pada integral fungsi kompleks berperan sebagai selang pengintegralan dalam integral fungsi real dari satu variabel. Catatannya, C disebut lintasan tertutup jika titik akhir berhimpit dengan titik awal C. C disebut lintasan terbuka jika titik akhir tidak berhimpit dengan titik awal C. C disebut lintasan sederhana jika lintasan tidak memotong dirinya sendiri. C disebut lintasan berganda jika lintasan memotong dirinya sendiri. Di sini ada gambarnya. Yang pertama lintasan tertutup, lintasan terbuka, lintasan sederhana, dan lintasan berganda. Teorema atau kurva Jordan. Jika C lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh C menjadi 3 bagian. Yang pertama, kurva C. Yang kedua, bagian dalam C ditulis dengan interior C, yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas. Yang ketiga, bagian luar C ditulis dengan exterior C, yang merupakan himpunan terbuka dan tidak terbatas. Kurva C merupakan batas dari himpunan interior C dan exterior C. Oke, di sini ada integrasi garis. Misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT. Berarti ini menggunakan variabel T. Di sini T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. GT dan HT kontinu di interval T lebih besar sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. G aksen T dan H aksen T kontinu di interval T lebih besar sama dengan A dan T kurang dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik awal A ke titik akhir B, dan P, X, Y suatu fungsi yang terdefinisi di C. Oke, di sini ada teorema. Yang pertama, jika P, X, Y kontinu di C, maka integral garis dari P, X, Y dx sepanjang lintasan C dan integral garis dari P, X, Y dy sepanjang lintasan C ada, dan integral P, X, Y dx sama dengan integral dari A sampai B, P buka kurung GT, HT tutup kurung G aksen T dt. Yang kedua di sini integral P, X, Y dy sama dengan integral dari A sampai B, P buka kurung GT, HT tutup kurung H aksen T dt. Yang kedua ada integral dari A sampai B, P, X, Y dx sama dengan min integral dari B sampai A P X, Y dx. Nah, yang ketiga di sini jika P, X, Y dan Q, X, Y kontinu di C, maka integral dari P, X, Y dx ditambah integral dari Q, X, Y dx sama dengan integral buka kurung P, X, Y ditambah Q, X, Y tutup kurung dx. Nah, selanjutnya ada teorema lagi nih. Jika P, X, Y, dan Q, X, Y serta turunan parsial tingkat pertama kontinu pada seluruh daerah tertutup R yang dibatasi lintasan tertutup C, maka integral garis tertutup pada lintasan C dari P dx ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 pada daerah R dari turunan parsial Q terhadap X dikurang turunan parsial P terhadap Y dx dy. Selanjutnya ada integral lintasan kompleks. Di sini diberikan lintasan dalam bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT dengan interval T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. GT dan HT kontinu di interval T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. G aksen T dan H aksen T kontinu di T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Jika Z sama dengan X ditambah Y, maka titik-titik Z terletak di C. Arah pada kurva C dari GA, HA ke GB, HB atau dari Z sama dengan alpha sampai Z sama dengan beta. Di sini ada definisinya. Diberikan fungsi FZ sama dengan UX, Y ditambah IV X, Y dengan U dan V fungsi dari T yang kontinu sepotong-potong pada interval T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Integral fungsi FZ sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan alpha sampai Z sama dengan beta adalah, di sini ada integral alpha sampai beta FZ dz sama dengan integral alpha sampai beta F buka kurung GT ditambah IHT tutup kurung lalu buka kurung kurawal G aksen T ditambah IH aksen T tutup kurung kurawal dt. Oke, di sini ada sifat-sifatnya. Yang pertama ini ada integral dari alpha sampai beta FZ dz sama dengan minus integral dari alpha sampai beta FZ dz. Selanjutnya ada integral K FZ dz sama dengan K integral FZ dz. Selanjutnya ada integral buka kurung FZ ditambah GZ tutup kurung dz sama dengan integral FZ dz ditambah integral GZ dz. Baik, selanjutnya ada contoh soal. Hitunglah integral Z konjugat dz dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4 ditambah 2i sepanjang kurva C yang diberikan oleh Z sama dengan T kuadrat ditambah IT. Di sini penyelesaiannya, Z-nya tadi diketahui T kuadrat ditambah IT, maka DZ-nya sama dengan 2T ditambah I dt. Karena dari Z sama dengan 0 dan Z sama dengan 4 ditambah 2i, Z sama dengan 0-nya kita peroleh di sini T sama dengan 0. Untuk Z sama dengan 4 ditambah 2i-nya di sini kita peroleh T-nya sama dengan 2. Jadi batasnya T sama dengan 0 sampai T sama dengan 2. Kita hitung integralnya. Integral 0 sampai 2 karena tadi Z-nya
diketahui T kuadrat ditambah IT, maka Z konjugatnya T kuadrat min IT. Di sini DZ-nya kita substitusi menjadi 2T ditambah I dt. Di sini kita jabarkan menjadi integral 0 sampai 2 2T pangkat 3 ditambah IT kuadrat dikurang 2 IT kuadrat dikurang I kuadrat T dt. Lalu kita peroleh di sini integral 0 sampai 2 2T pangkat 3 dikurang IT kuadrat ditambah T dt. Di sini untuk real dan imajinernya kita pisah, maka diperoleh integral dari 0 sampai 2 buka kurung 2T pangkat 3 ditambah T tutup kurung dikurang IT kuadrat dt. Setelah diintegralkan diperoleh 10 min 8 per 3i. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.